Oke, selamat datang. Di pembahasan kali ini, kita bakal coba bongkar nih proses analisis data. Sesuatu yang sering banget kelihatan rumit, tapi sebenarnya bisa kita pecah jadi langkah-langkah yang lebih gampang dimengerti. Pernah nggak sih ngerasa kayak gini? Udah capek-capek ngumpulin data, pas dilihat lagi, catatannya numpuk segunung. Ada transkrip wawancara, hasil observasi, semuanya campur aduk. Terus kita cuma bisa bengong dan mikir, ini mulainya dari mana ya? Wah, itu rasanya bisa bikin pusing banget kan? Dan, kalau kamu ngerasa gitu, kamu nggak sendirian kok. Beneran, sumber yang kita bahas ini bilang kalau perasaan kewalahan itu umum banget dialami, apalagi sama mahasiswa. Kayak ada mitos gitu loh yang bilang penelitian kualitatif itu susah, ribet, jadinya ya banyak yang mendingan menghindar. Oke, biar nggak makin bingung, kita langsung bedah aja ya. Ini dia peta jalan kita. Pertama, kita cari tahu dulu kenapa sih ini bisa kerasa susah. Terus kita definisikan apa itu pengolahan data. Habis itu kita lihat siklus data 5 langkah yang umum. Nah, baru deh kita fokus ke data kualitatif. Dan yang terakhir, gimana caranya biar penelitian kita itu bisa dipercaya. Oke, kita masuk bagian pertama, hambatan penelitian. Nah, di sini nih, kita bakal ngobrolin akar masalahnya. Kenapa analisis data itu bisa terasa berat banget? Jadi, intinya gini, skripsi atau tugas akhir itu kan wajib ya buat mahasiswa. Nah, masalahnya menurut sumber kita, justru kesulitan ngolah data inilah yang sering jadi biang kerok, yang bikin progresnya macet total. Lanjut, ya, biar kita semua ngomongin hal yang sama, yuk kita samain dulu persepsinya. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan pengolahan data itu? Gampangnya gini deh, pengolahan data itu seni mengubah data mentah, catatan-catatan kamu yang mungkin masih acak-acakan, jadi sesuatu yang jauh lebih informatif. Jadi sebuah cerita yang punya makna. Anggap aja ini kayak kita lagi beres-beres. Ada cara sistematisnya buat menata semua catatan wawancara, observasi, dan sumber lainnya. Tujuannya apa? Ya buat nemuin jawaban dari pertanyaan penelitian kita. Dan kalau beruntung, kita bisa nemuin hal-hal baru yang menarik banget. Oke, sekarang coba kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Sebenarnya, ada loh siklus umum buat mengelola data. Dan ini berlaku buat hampir semua jenis penelitian. Siklusnya itu ada 5 langkah. Pertama jelas pengumpulan data. Kedua, persiapan data, ini kayak kita bersih-bersih data yang nggak relevan. Ketiga, input data, kita masukin ke sistem. Keempat, baru deh pemrosesan data buat dianalisis. Dan yang kelima, jangan lupa, penyimpanan data yang aman. Nah, itu kan kerangka umumnya. Tapi pertanyaannya sekarang, gimana cara nerapin ini semua buat data kualitatif yang isinya bukan angka, tapi kata-kata, cerita, observasi? Nah, ini dia nih inti dari pembahasan kita. Saatnya kita bedah data kualitatif. Gimana caranya mengubah tumpukan catatan yang berantakan itu jadi wawasan yang jernih dan, yang penting, bisa dipertanggungjawabkan. Langkah pertamanya disebut reduksi data. Jangan salah sangka. Ini bukan berarti kita ngebuang-buang data ya. Lebih tepatnya, ini kayak proses menyaring. Kita pilih, kita fokuskan, dan kita sederhanakan lautan informasi yang kita dapat dari lapangan. Terus gimana caranya? Ya, kita mulai bikin rangkuman, cari tema-tema utama yang kayaknya muncul terus-terusan, temuin polanya, dan, ini penting, kita harus tegas singkirin data yang nggak ada hubungannya sama pertanyaan penelitian kita. Oke, data kita udah lebih ringkas nih. Langkah selanjutnya apa? Namanya penyajian data. Di tahap ini, tugas kita itu menata data yang udah disaring tadi. Diatur sedemikian rupa supaya, nah ini kuncinya, pola dan hubungan antar datanya jadi kelihatan jelas. Dan ingat ya, menyajikan data itu nggak harus kaku dan formal. Bisa banget loh dalam bentuk cerita naratif, atau mungkin dibikin bagan yang visual, atau bahkan diagram alur. Intinya adalah gimana caranya biar kita bisa lebih gampang melihat benang merahnya. Langkah terakhir, penarikan dan verifikasi kesimpulan. Nah, proses ini tuh dinamis banget, nggak sekali jadi. Maksudnya, kita bikin kesimpulan awal, tapi nggak langsung dianggap final. Kita harus terus bolak-balik ngecek ke data buat nguji dan mastiin lagi, bener nggak nih kesimpulan gue? Sip, kesimpulan udah di tangan. Tapi gimana caranya kita yakin kalau kesimpulan itu bisa dipercaya? Nah, sekarang kita bahas soal gimana cara membangun kredibilitas atau validitas dari penelitian kita. Ini pertanyaan krusial banget loh. Gimana caranya kita sebagai peneliti bisa yakin kalau temuan kita itu bukan cuma sekedar asumsi atau interpretasi pribadi kita aja? Gimana caranya biar temuan itu jadi kokoh dan bisa dipertahankan? Salah satu teknik yang paling ampuh namanya triangulasi.
Coba bayangin deh, kita mau lihat sebuah patung. Kalau cuma dari depan kita nggak tahu punggungnya kayak apa kan? Makanya kita lihat dari depan, samping, belakang. Nah, prinsip triangulasi itu persis kayak gitu. Kita melihat atau memeriksa data kita dari berbagai sumber, metode, atau waktu yang berbeda. Biasanya ada 3 jenis triangulasi yang sering dipakai. Pertama, triangulasi sumber. Ini artinya kita bandingin data dari informan-informan yang berbeda. Kedua, triangulasi metode. Kita pakai cara ngumpulin data yang beda. Misalnya, hasil wawancara kita bandingin sama hasil observasi. Terakhir, triangulasi waktu. Artinya kita ngumpulin data di waktu-waktu yang berbeda buat lihat konsistensinya. Selain triangulasi, ada beberapa cara lain loh. Misalnya member check. Simpelnya, kita balik lagi ke partisipan kita, tunjukin temuan kita, terus tanya, Pak, Bu, benar nggak sih pemahaman saya seperti ini? Ada juga cara lain. Kayak sengaja menghabiskan waktu lebih lama di lapangan biar pemahaman kita makin mendalam. Dan yang ini keren banget. Analisis kasus negatif, di mana kita justru aktif nyari data yang bertentangan sama temuan awal kita. Ini buat nguji seberapa kuat argumen kita. Jadi, intinya apa dong? Analisis data itu, apalagi yang kualitatif, sebetulnya bukan monster yang perlu ditakuti. Anggap aja ini sebuah perjalanan penemuan. Perjalanan yang butuh langkah-langkah sistematis, tapi juga butuh sentuhan kreativitas dari kita. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar pertanyaan balik ke kamu. Sekarang kan kamu udah punya peta jalannya nih, udah punya kerangkanya. Coba deh, lihat lagi tumpukan data kamu itu. Kira-kira cerita apa sih yang sebenarnya tersembunyi di dalamnya dan nunggu buat kamu ungkap? Semangat meneliti ya!